Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Kali ini, kami akan membahas tentang para waliullah tanah Jawa, mulai dari Banten hingga Banyuwangi. Siapa sajakah mereka? Serta apa sajakah keistimewaan yang mereka miliki? Untuk mengetahui jawabannya, simak penjelasan kami kali ini hingga akhir. Sultan Maulana Hasanuddin adalah pendiri Kesultanan Banten, yang berkuasa pada 1552 hingga 1570 Masehi. Selain sebagai Sultan pertama Banten, Sultan Maulana Hasanuddin juga merupakan sosok pelopor sejarah syiar Islam di wilayah tersebut. Sultan Maulana Hasanuddin lahir pada tahun 1478 Masehi. Beliau putra dari Syarif Hidayatullah alias Sunan Gunung Jati, penguasa Kesultanan Cirebon yang juga menjadi salah satu anggota Wali Songo, Majelis Penyebar Islam di Jawa pada era Kesultanan Demak. Sultan Hasanuddin wafat pada tahun 1570 Masehi, dan dimakamkan di Masjid Agung Banten. Sepeninggal Sultan Maulana Hasanuddin, putra pertamanya, Sultan Maulana Yusuf, beliau memegang tampuk kepemimpinan Kesultanan Banten. Maulana Yusuf dikenal sebagai penakluk Kerajaan Sunda Pakuan Pajajaran, yakni pada tahun 1579 Masehi, dalam upaya ekspansi kekuasaan dan penyebaran Islam. Pemimpin ini juga berperan dalam membangun Banten dengan membuat benteng, kanal, perkampungan dan bendungan. Sultan Maulana Yusuf merupakan putra dari Sultan Maulana Hasanuddin, dan cucu dari Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, dengan Nyai Ayu Kirana. Sultan Maulana Yusuf menjabat sebagai Sultan Banten pada tahun 1570 hingga 1580 Masehi. Hanya dalam 10 tahun beliau memerintah Banten, hingga Sultan Maulana Yusuf wafat pada tahun 1580, dan dimakamkan di Kampung Kasunyatan. Sultan Ageng Tirtayasa diperkirakan lahir pada tahun 1637 Masehi. Beliau adalah putra dari pasangan Sultan Abdul Ma'ali Ahmad dan Ratu Martakusuma. Sang ayah diketahui menjadi Sultan Banten pada periode 1647 hingga 1651 Masehi. Ketika ayahnya wafat, beliau diangkat menjadi Sultan muda bergelar Pangeran Rau, atau Pangeran Dipati. Setelah kakeknya meninggal dunia, beliau diangkat sebagai Sultan dengan gelar Sultan Abdul Fatih Abdul Fattah. Pada 1683 Masehi, oleh pihak Belanda Sultan Ageng Tirtayasa ditangkap, dan kemudian dipenjarakan di Batavia. Beliau diketahui meninggal dunia dalam penjara, dan dimakamkan di Kompleks Pemakaman Raja-Raja Banten, yang berada di sebelah utara Masjid Agung Banten, atau yang dikenal sebagai Banten Lama. Syekh Muhammad Soleh bin Abdurrahman, beliau adalah seorang ulama penyebar agama Islam di kawasan pantai utara Banten. Menurut riwayat, Syekh Muhammad Soleh sebelumnya adalah santri dari Sunan Ampel. Setelah menimba ilmu dari Sunan Ampel, beliau kemudian menimba ilmu dari Sunan Gunung Jati, ayahanda dari Sultan Hasanuddin, atau Sultan Syarif Hidayatullah, yang pada masa itu menjadi penguasa Cirebon. Setelah menimba ilmu dari Sunan Gunung Jati, lalu Syekh Muhammad Soleh diperintahkan oleh gurunya untuk berdakwah sambil mencari putranya Maulana Hasanuddin yang pergi ke Banten, dan sudah lama tidak kembali ke Cirebon. Syekh Muhammad Soleh wafat pada tahun 1550 Hijriah atau 958 Masehi. Jalan menuju makam waliullah tersebut mencapai kemiringan 70 hingga 75 derajat, sehingga membutuhkan stamina yang prima untuk mencapai tujuan jika akan berziarah. Menurut sejarah, Buyut Mansur atau Syekh Maulana Mansyuruddin juga dikenal dengan nama Sultan Haji. Beliau adalah putra Sultan Agung Abdul Fattah Tirtayasa, sang Sultan Banten ke-6. Makamnya terletak di Desa Cikadueun, Kecamatan Cipeucang, Kabupaten Pandeglang, Banten. Menurut cerita sejarah abad ke-15, Syekh Mansyuruddin diangkat menjadi Sultan Banten yang ke-7, kira-kira selama 2 tahun menjabat menjadi Sultan Banten. Setelah sekian lama menyiarkan Islam ke berbagai daerah Banten dan sekitarnya, Syekh Maulana Mansyuruddin meninggal dunia pada tahun 1672 Masehi, dan dimakamkan di Desa Cikaduen, Kecamatan Cipeucang, Kabupaten Pandeglang, Banten.
Syekh Nawawi Al-Bantani adalah seorang ulama besar yang sangat terkenal di kalangan masyarakat Indonesia, begitu juga di Timur Tengah. Beliau bernama lengkap Abu Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi Al-Jawi Al-Bantani. Beliau dilahirkan pada tahun 1230 Hijriah, atau bertepatan pada tahun 1813 Masehi, di Tanara Serang, Banten. Jika silsilahnya diruntun, beliau masih mempunyai hubungan nasab dengan Maulana Syarif Hidayatullah, atau Sunan Gunung Jati Cirebon. Pada usia 15 tahun, Syekh Nawawi muda pergi belajar ke Tanah Suci Mekah. Di Tanah Suci, Syekh Nawawi dikenal sebagai ulama besar dan guru bagi para ulama Nusantara yang belajar di sana. Syekh Nawawi Al-Bantani juga mendapatkan gelar Sayyidul Ulama Al-Hijaz, yang berarti sesepuh ulama Hijaz, atau guru dari ulama Hijaz. Syekh Nawawi wafat di Mekah pada tanggal 25 Syawal, tahun 1314 Hijriah, atau bertepatan pada tahun 1897 Masehi, dan makamnya terletak di Jannatul Ma'la Mekah. Kiai Haji Tubagus Ahmad Hatib bin Wase Al-Bantani, beliau lahir di Kampung Gayam, Desa dan Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang, pada hari Ahad bulan Mei 1890. Ayahnya bernama Kiai Haji Tubagus Muhammad Waseh, seorang ulama terkenal di Pandeglang. Kiai Haji Abdul Latif, beliau adalah seorang mursyid dengan banyak murid tarekat yang tersebar di berbagai wilayah. Kiai Haji Tubagus Ahmad Hatib wafat di Kampung Gayam pada tanggal 20 Juni 1966, yang kemudian dimakamkan di lingkungan Komplek Kesultanan Banten. Untuk mengenang jasa-jasanya, Dinas Sosial Provinsi Banten melalui tim peneliti dan pengkaji gelar daerah, mengusulkan agar Kiai Haji Tubagus Ahmad Hatib untuk ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah pusat, melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kiai Haji Muhammad Dimyati, atau yang kerap disapa dengan panggilan Abuya Dimyati, atau Mbah Dim, beliau lahir sekitar pada tahun 1925 di Banten. Beliau merupakan putra dari pasangan Haji Amin dan Hajah Rukoyah. Abuya Muhammad Dimyati Banten adalah salah satu ulama karismatik dan waliullah yang sangat dihormati di Provinsi Banten. Beliau dikenal masyarakat dengan sebutan Abuya Dimyati Cidahu, karena menetap dan mengasuh pesantren di daerah Cidahu, Pandeglang, Banten. Kiai Haji Muhammad Dimyati Banten wafat dalam usia yang ke-78 tahun, yakni pada malam Jumat Pahing 3 Oktober 2003 Masehi, atau bertepatan pada 7 Syaban 1424 Hijriah, sekitar pukul 3 pagi. Kiai Haji Syamun lahir pada 5 April 1894, dari pasangan Haji Alwian dan Hajah Hajar di Banten. Di dalam darahnya mengalir darah tokoh pejuang di masa sebelumnya, dalam melawan dan upaya mengusir penjajah. Kiai Haji Syamun juga dikenal sebagai pendiri pesantren Al-Hairiyah di Banten. Kiai Haji Syamun memimpin pertahanan di Banten dengan pangkat Brigjen dan juga menjabat sebagai Bupati Serang. Perjuangan dan jasa-jasanya mencakup bidang pendidikan, dengan mendirikan pesantren yang memadukan ilmu agama dan umum, agama, dan kemerdekaan negara. Berkat perjuangan dan kontribusinya, beliau dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia pada tahun 2018. Kiai Haji Syamun wafat pada tanggal 2 Maret 1949 di Desa Kamasan, Anyer, Banten. Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, atau Habib Kuitang, beliau dilahirkan di Jakarta 20 April 1870. Habib Ali Kuitang adalah pendakwah tersohor. Untuk menyebarkan dakwah Islam beliau mendirikan Majelis Taklim Kuitang, yang juga menjadi cikal bakal bagi organisasi Islam lainnya di Jakarta. Habib Ali Kuitang memiliki peran yang sangat penting menjelang kemerdekaan Indonesia. Bapak Proklamator, Bung Karno dan Bung Hatta, menjadikan beliau sebagai penasehat, tempat meminta petuah dan doa dalam perjuangan menuju kemerdekaan. Habib Ali Kuitang wafat di Jakarta pada tanggal 13 Oktober 1968, dan dimakamkan di samping Masjid Al-Riyad Kuitang, Jakarta Pusat. Habib Kuncung lahir di Ghurfat Tarim Hadramaut, yakni pada tanggal 26 Syaban 1254 Hijriah. Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad atau Habib Kuncung, beliau adalah seorang yang memiliki horikul adah, yaitu di luar kebiasaan manusia pada umumnya. Beliau juga disebut wali Majiduk, atau juga wali ahli darkah, yang barang siapa mengalami kesulitan dan sangat memerlukan bantuan, maka beliau akan muncul dengan tiba-tiba. Alasan orang-orang memanggilnya Habib Kuncung, dikarenakan beliau selalu mengenakan topi khas dari Bugis yang berbentuk kuncung.
Al-Imam Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Aidrus, yang terkenal dengan sebutan Habib Keramat Luar Batang. Beliau lahir di desa Maibat, Migrab, dekat Hazam, Hadramaut, Yaman Selatan. Beliau datang di Betawi sekitar tahun 1746 Masehi. Berdasarkan cerita, bahwa beliau di Luar Batang dalam usia lebih dari 30 tahun, atau kurang lebih 40 tahun. Jadi, diduga sewaktu tiba di Betawi, beliau masih berumur 20 tahun. Habib Husain bin Abu Bakar Al-Aidrus memperoleh ilmu tanpa belajar, atau dalam istilahnya disebut ilmu wahbi, yaitu ilmu pemberian dari Allah tanpa melalui belajar terlebih dahulu. Habib Husain Luar Batang wafat pada tanggal 24 Juni 1756 Masehi, atau bertepatan dengan 17 Ramadan 1169 Hijriah, dalam usia lebih dari 30 tahun, atau kurang lebih 40 tahun, dan jenazah beliau dikuburkan di sebelah Masjid Jami Keramat Luar Batang, Jakarta Utara. Hasan bin Muhammad Al-Haddad atau yang biasa dikenal sebagai Mbah Priuk, beliau lahir di Palembang tahun 1727. Membahas mengenai sejarah makam Mbah Priuk, tentu diawali dengan perjalanannya dari tanah Sumatera ke Pulau Jawa. Pada tahun 1756, Mbah Priuk atau Habib Hasan bersama dengan Habib Ali Al-Haddad pergi ke Pulau Jawa dengan misi menyebarkan agama Islam. Ketika dalam perjalanan, perahu mereka mengalami musibah akibat diterpa gelombang. Ketika ditemukan oleh masyarakat sekitar, Habib Hasan sudah tidak bernyawa, sedangkan Habib Ali Al-Haddad masih hidup. Di samping kedua ulama tersebut juga ditemukan Priuk, dan sebuah dayung yang tadi ada di perahu mereka. Jenazah Habib Hasan kemudian dimakamkan tidak jauh dari tempatnya ditemukan. Untuk menandai makam tersebut, dayung yang menyertainya tersebut dijadikan nisan, sedangkan Priuk diletakkan di samping makam. Dan kisah tadilah ada yang mengatakan hal tersebut sebagai cikal bakal nama kawasan Tanjung Priuk. Pangeran Jayakarta adalah nama seorang penguasa kota pelabuhan Jayakarta, yang menjabat sebagai wakil dari Kesultanan Banten. Pangeran Jayakarta wafat pada tahun 1640, dan dimakamkan di Jalan Jatinegara Kaum Raya nomor 49 Jakarta Timur. Kendati demikian, makamnya baru terungkap pada 1956, sekitar 3 abad setelah kematiannya. Hal ini karena Pangeran Jayakarta selalu menyembunyikan identitasnya, agar tidak diketahui oleh VOC. Sampai saat ini, makam Pangeran Jayakarta masih ramai dikunjungi para peziarah dari berbagai macam kalangan. Masjid Al-Mukarromah adalah salah satu masjid tua di Jakarta yang dibangun pada abad ke-18. Di masjid ini terdapat makam-makam aulia yang dikenal sebagai Wali Kampung Bandan. Waliullah Kampung Bandan adalah 3 ulama besar yang dimakamkan di makam keramat Kampung Bandan Jakarta Utara, yakni Habib Muhammad bin Umar Al-Qudsi, Habib Ali bin Abdurrahman Ba'alwi, dan Habib Abdurrahman bin Alwi Asy-Syatri. Mereka dikenal sebagai penyebar ajaran Islam di Batavia, yang sekarang menjadi Jakarta, dan maka mereka menjadi salah satu destinasi wisata religi yang ramai dikunjung di ibu kota. Masjid Al-Hawi merupakan salah satu destinasi wisata religi di Jakarta. Banyak orang mengunjunginya untuk beribadah, berziarah, atau sekedar merasakan ketenangan dan kedamaian di lingkungan masjid. Banyak wali keturunan Rasulullah yang dimakamkan di tempat ini. Tokoh pertama yang dimakamkan di lokasi ini adalah Habib Muhsin bin Muhammad Al-Atos. Di kompleks makam Al-Hawi, terdapat setidaknya 21 makam, termasuk makam Habib Umar bin Hud Al-Atos, yang beristirahat bersama Habib Muhsin bin Muhammad Al-Atos. Makam Al-Hawi Condet terletak di Jalan Raya Condet, Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur. Abdul Mughni bin Sanusi yang hidup di antara tahun 1860 hingga 1935, beliau adalah ulama sekaligus pejuang kemerdekaan. Guru Mughni disebut sebagai salah satu dari 13 ulama Betawi generasi kelima, yang hidup pada era penjajahan Belanda. Ia kondang dengan nama Guru Mughni. Lahir sekitar tahun 1860 di Kampung Kuningan, Jakarta, dan wafat dalam usia 70 tahun, ulama Betawi ini memiliki nama lengkap Abdul Mughni bin Sanusi bin Ayyub bin Kais. Guru Mughni wafat pada tahun 1935, dan dimakamkan di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, yang sekarang menjadi area pemakaman di depan Kedutaan Besar Pakistan. Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Habsyi, beliau adalah seorang Habib yang sangat populer di Jakarta, dan ada kaitannya dengan kawasan Cikini, Jakarta.
Cerita beliau yang banyak tersebar di kalangan di masyarakat adalah, yakni salah satu karomah dari Habib Abdurrahman tentang keberadaan air yang keluar secara deras dari dalam makamnya. Peristiwa tersebut terjadi saat makam beliau akan dipindahkan. Sehingga, namanya pun kemudian dikenal dengan Habib Cikini. Masyarakat pun berduyun-duyun mendatangi makam tersebut, untuk keperluan mengambil air tersebut. Mereka meyakini, bahwa air itu memiliki khasiat untuk mengobati berbagai penyakit. Selain itu, akibat keluarnya air yang mengalir deras tersebut, pemindahan makam urung dilakukan, dan makamnya tetap berada di Cikini Menteng, Jakarta Pusat hingga saat ini. Diketahui Habib Cikini wafat di Jakarta pada tahun 1296 Hijriah, atau pada tahun 1881 Masehi. Habib Usman bin Yahya dilahirkan di Batavia, tepatnya di daerah Pekojan, pada tanggal 17 Rabiul Awal 1238 Hijriah, atau pada tahun 1822 Masehi. Beliau adalah mahaguru ulama-ulama di tanah Betawi. Sosok Sayyid Usman ini telah banyak memberikan perhatian besar terhadap pemikiran keagamaan di Nusantara. Secara umum, terdapat dua alasan mengapa beliau sangat disegani oleh banyak tokoh elit agama di Nusantara. Yang pertama, karena predikatnya sebagai mufti Betawi, sehingga pendapatnya menjadi pertimbangan dan rujukan, yang mencakup hampir seluruh daerah di Indonesia. Yang kedua, karena jabatannya sebagai penasihat pemerintah Belanda, yang menjadi media dalam menentukan keputusan hukum, atas persoalan keagamaan yang menimpa umat Islam di Hindia Belanda. Dua alasan tersebut sebagai landasan pengaruh ketermukaan Sayyid Usman di Nusantara. Habib Usman bin Yahya wafat pada tahun 1913 Masehi, tepatnya pada 21 Safar 1331 Hijriah. Beliau meninggal pada usia lebih dari 90 tahun, setelah menjabat sebagai Mufti Agung Betawi pada abad ke-19. Habib Abdurrahman bin Ahmad Assegaf, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Sayyidul Walid, beliau adalah sosok ulama karismatik, ahli fikih, ahli lughoh, ahli tasawuf yang diyakini masyarakat sebagai waliullah karena memiliki beberapa keistimewaan. Habib Abdurrahman Assegaf lahir pada tahun 1908 di Cimanggu, Bogor. Habib Abdurrahman Assegaf dikenal sebagai pendiri Madrasah Sakofah Islamiyah. Beliau adalah sosok pendidik dan pendakwah yang tidak mengenal lelah, bahkan sampai beliau tua. Maka tak heran, jika sosok beliau disegani banyak kalangan pada zamannya. Habib Abdurrahman bin Ahmad Assegaf wafat pada hari Senin siang jam 12.45, tanggal 26 Maret 2007, atau bertepatan dengan 7 Rabiul Awal 1428 Hijriah. Al-Habib Abdurrahman Assegaf wafat dalam usianya yang kurang lebih 105 tahun. Habib Munzir adalah sosok yang sangat sederhana. Saat awal-awal berdakwah, pria bernama lengkap Munzir bin Fuad Al-Musawa ini kerap naik angkutan umum. Beliau juga pernah dikisahkan tidur di teras-teras toko. Habib Munzir lahir di Cipanas, Cianjur, Jawa Barat pada tanggal 23 Februari 1973. Ketika berdakwah, Habib Munzir dijuluki sebagai Sultanul Qulub, atau Rajanya Hati, dikarenakan dakwahnya yang lemah lembut mampu berbekas di hati banyak orang, menarik mereka untuk lebih mendalami agama Islam. Habib Munzir adalah orang yang sering dikunjungi Rasulullah dalam mimpinya. Suatu waktu beliau bermimpi bersimpuh dan memeluk lutut sang Nabi, dan kemudian berkata, "Wahai Rasulullah Shallallahu, aku rindu padamu, jangan tinggalkan aku lagi. Butakanlah mataku, sebab saya tidak mau melihat selain melihatmu." Dalam mimpinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menepuk bahunya, dan berkata, "Tenanglah Munzir, sebelum usiamu mencapai 40 tahun, insya Allah engkau sudah jumpa denganku." Maka setelah mendapat mimpi itu beliau pun terbangun. Dalam suatu kesempatan Habib Munzir menceritakan mimpinya ini kepada jamaah, dan beliau berkata, "Usia saya kini 37 tahun, dan jika seandainya ada sesuatu yang terjadi, teruskan perjuangan Sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam." Seakan ingin menunjukkan kuasa Allah, mimpi itu terbukti benar adanya. Pada hari Ahad tanggal 15 September 2013, Habib Munzir wafat saat usianya belum genap 40 tahun. Jenazah beliau kemudian dimakamkan di. Tak dapat disangkal, penyebaran Islam oleh Wali Songo terkonsentrasi di pesisir utara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Terbukti 5 dari 9 anggota Wali Songo bermakam di Jawa Timur, sedangkan 3 lainnya dimakamkan di Jawa Tengah. Dan hanya 1, yakni Sunan Gunung Jati, yang dimakamkan di Jawa Barat,
lebih tepatnya di wilayah Cirebon. Sunan Gunung Jati diberkahi umur panjang dan bermanfaat, yakni sekitar 120 tahun. Beliau bernama asli Syarif Hidayatullah, atau ada yang menyebutnya Sayyid Kamil. Selain di Cirebon, beliau juga melakukan dakwah di Kerajaan Pajajaran, Galuh, hingga Banten. Syarif Hidayatullah lahir pada tahun 1448 Masehi, putra ulama Abdullah Umdatuddin bin Ali Nurul Alam. Nasab dari pihak ayah berurutan dari Abdullah bin Ali Nurul Alam bin Jamaluddin Al-Husain, hingga sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dakwah Sunan Gunung Jati berfokus di pesisir Pantura dari Cirebon hingga ke barat Pulau Jawa, termasuk Sunda Kelapa atau Jakarta. Beberapa kota penting beliau jadikan objek dakwah, dengan memanfaatkan fasilitas kekuasaan, dan kemampuan untuk melakukan akulturasi budaya. Sunan Gunung Jati wafat pada tanggal 19 September 1569, dalam usia yang ke-121 tahun. Beliau dimakamkan di Gunung Sembung, yang berada di Desa Astana, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Prabu Kian Santang atau Raden Sangara, atau dikenal dengan sebutan Syekh Sunan Rohmat Suci, beliau adalah putra Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi, sang Raja Pajajaran. Ketika dewasa, ia belajar agama Islam di Mekah, dan mengubah namanya menjadi Galantrang Setra. Meski berbeda keyakinan dengan sang ayah yang memeluk Hindu, Kian Santang tetap menjadi penyebar agama Islam di wilayah Pajajaran. Raden Kian Santang lahir pada sekitar abad ke-15, dan merupakan anak Prabu Siliwangi dari istrinya yang bernama Nyai Subang Larang. Ia memiliki dua saudara kandung yang bernama Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana, sang pendiri kerajaan Cirebon, dan Rara Santang, ibu dari Sunan Gunung Jati. Sehingga, Raden Kian Santang adalah paman dari Sunan Gunung Jati. Raden Kian Santang wafat pada tahun 1419, dan dimakamkan di Makam Keramat Godok, Garut, Jawa Barat. Syekh Abdul Muhyi Pamijahan diyakini sebagai waliullah dan dihormati masyarakat pesantren. Ia merupakan mata rantai dan pembawa tarekat Syatoriyah yang pertama ke Pulau Jawa. Beliau lebih dikenal dengan nama Haji Karang, karena beliau pernah uzlah dan holwat di Gua Karang. Di pintu gerbang makamnya yang terletak di Pamijahan Tasikmalaya, tertera tulisan Sayyiduna Syekh Al-Hajj Waliullah Radhiyallahu Anhu. Syekh Abdul Muhyi dilahirkan tahun 1650 di Mataram. Perlu diketahui, Mataram di sini ada yang menyebut di Lombok, tetapi ada juga yang menyebut Kerajaan Mataram Islam. Ayahnya bernama Sembah Lebe Wartakusumah, seorang bangsawan Sunda keturunan Raja Galuh Pajajaran, yang saat itu bagian dari Kerajaan Mataram Jawa. Syekh Abdul Muhyi meninggal pada 1730 Masehi atau 1151 Hijriah, dalam usianya yang ke-80 tahun. Jenazah beliau kemudian dimakamkan di Pamijahan, yaitu di Bantar Kalong, Tasikmalaya bagian selatan. Ada sebuah cerita yang mengatakan, bahwa sebelum makam Syekh Panjalu ini banyak dikenal dan diziarahi banyak orang, konon Gus Durlah yang menemukan makam Syekh Panjalu ini, sehingga akhirnya ramai menjadi tujuan ziarah. Menurut ceritanya, pada sekitar awal tahun 90-an, Gus Dur pernah bermimpi agar ia menziarahi sebuah makam yang berada di tengah nusa atau semacam pulau, dan ia diminta untuk datang pada tengah malam, dan membaca istighfar sebanyak 1000 kali. Setelah berkali-kali mencari berdasarkan petunjuk dalam mimpi itu, akhirnya didapatilah informasi mengenai lokasi keberadaan makam, beserta tokoh yang dimakamkan di sana. Ternyata makam yang dimaksud adalah makam Syekh Panjalu, yang lokasinya berada di Pulau Nusa Gede, yakni di tengah situ Lengkong ini. Saat itu, keberadaan makam ini hanya dikenal di lingkungan sekitar saja. Setelah Gus Dur memperkenalkan kepada masyarakat, bahwa yang dimakamkan di sana adalah seorang waliullah, tempat ini pun akhirnya menjadi ramai dikunjungi oleh para peziarah. Bahkan ketika Gus Dur menjadi presiden, ia juga turut membantu memperbaiki sarana dan prasarana di Panjalu, sehingga lokasi tersebut semakin nyaman dikunjungi oleh para peziarah. Syekh Kuro adalah salah satu ulama penyebar agama Islam pertama di Tanah Sunda. Nama aslinya adalah Syekh Hasanuddin, atau Syekh Kurotul Ain, atau Syekh Mursahadatillah. Makam Syekh Kuro terletak di Pulau Bata, Desa Pulau Kalapa, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Dalam sejarahnya diceritakan awal mula penyebaran Islam di Karawang, bermula ketika Syekh Kuro mendirikan pondok pesantren yang bernama Pondok Kuro. Ia memiliki arti tempat untuk belajar Al-Quran pada tahun 1418 Masehi atau 1340 Saka.
Di pesantren inilah pertama kali dibangun sebuah masjid di Karawang, yang sekarang menjadi Masjid Agung Karawang. Keberadaan Habib Keling bagi masyarakat Indramayu merupakan anugerah Allah yang begitu besar. Konon, berkat keramat Habib Keling yang dimakamkan di tepi laut wilayah Indramayu, tepatnya di Kecamatan Kerangkeng, beliau itu sempat selamat dari musibah banjir yang datang dari laut. Habib Keling datang ke Indonesia bersama Syekh Kuro untuk menyebarkan Islam di wilayah Indonesia. Saat itu, Habib Keling dan Syekh Kuro sama-sama menetap di Karawang. Dalam catatan sejarah versi lain, Habib Keling bukan keturunan Timur Tengah, namun beliau asli orang Indonesia. Hal ini melihat nama belakang beliau yaitu Keling. Keling adalah salah satu wilayah dari Kerajaan Samudera Pasai, yang sekarang menjadi wilayah Aceh. Membicarakan sejarah Kabupaten Garut tidak akan lepas dari Kabupaten Limbangan, yang merupakan cikal bakal pembentukannya. Peran serta kaum ulama yang menyebarkan Islam hingga mewarnai corak kehidupan masyarakat Garut pun tak kalah pentingnya. Tak heran, sebagian kalangan menilai Garut dijuluki sebagai kota ulama, karena banyaknya sumbangsi para ulama dalam membina masyarakat Garut. Sunan Cipancar adalah salah satu tokoh ulama sekaligus umaro, yang perannya tak bisa diabaikan pada masa awal penyebaran Islam di pedalaman Jawa Barat, khususnya di wilayah Garut. Selain eksis dalam penyebaran Islam, ia pun merupakan tokoh yang menurunkan keluarga Bupati-Bupati Limbangan. Hal itu sebelum kemudian dengan alasan politis, Limbangan dipindahkan dan berubah menjadi Kabupaten Garut. Karena itulah, tak salah jika masyarakat Garut menziarahi makam Sunan Cipancar di Desa Pasirwaru, Kecamatan Balubur, Limbangan. Sunan Rumenggong, yang juga dikenal sebagai Syekh Maulana Muhammad, beliau adalah tokoh penting dalam sejarah penyebaran agama Islam di Garut, Jawa Barat. Sunan Rumenggong adalah simbol keberanian dan dedikasi dalam menyebarkan agama Islam di Jawa Barat. Sunan Rumenggong memiliki nama asli Syekh Maulana Muhammad. Ia dianugerahkan sederet gelar, mulai dari Sunan Rumenggong, Prabu Jayakusuma, Sangkaranten, dan Rakean Layaran Wangi. Sunan Rumenggong adalah keturunan Prabu Siliwangi dari Nyi Putri Inten Dewata, dan saudara dari Ratu Timbang Anten. Sunan Rumenggong adalah tokoh penyebar agama Islam di Nusantara, khususnya di Garut, Jawa Barat. Ia mendirikan Kerajaan Kertarahayu pada tahun 1415 Masehi, yang berpusat di Kampung Buniwangi Poronggol, Desa Ciwangi, Kecamatan Limbangan, Garut, Jawa Barat. Syekh Jafar Siddiq adalah tokoh penyebar agama Islam di wilayah Garut Utara. Syekh Jafar Siddiq juga dikenal sebagai Sunan Haruman, atau Mbah Wali Jafar Siddiq, atau Syekh Jafar Siddiq. Menurut cerita masyarakat, Syekh Jafar Siddiq menyebarkan agama Islam di wilayah Garut Utara pada abad ke-17, dan masih merupakan keturunan dari Sunan Cipancar. Syekh Jafar Siddiq adalah tokoh dari Garut yang tidak memiliki riwayat hidup yang tertulis. Cerita mengenai Syekh Jafar Siddiq ini hanya tersebar secara lisan, dan biasanya diturunkan secara turun-temurun. Meskipun tidak terdapat tulisan mengenai riwayat hidup Syekh Jafar Siddiq, bukti mengenai keaslian tokoh ini dapat dilihat di makamnya yang terletak di kaki Gunung Haruman, Kampung Cilanjung, tepatnya di Kecamatan Cibiok. Kisah karomah beliau yang paling terkenal adalah, beliau mampu berpindah tempat dari Tanah Suci Makkah ke kampung halaman beliau dengan cepat. Mama Kiai Ahmad Zakaria, atau dikenal Mama Eyang Rende, beliau adalah tokoh penyebar syiar Islam yang cukup populer di Jawa Barat. Mama Eyang Rende dikenal sangat sederhana, karena semasa hidupnya sang kiai sudah terbiasa hidup keras. Sosoknya kini sudah tiada, dan petilasannya berada di Desa Rende, Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Beliau meninggal pada tahun 1939. Adapun kompleks pemakaman beliau berdekatan dengan rumah beliau, yang ditempatinya semasa hidupnya di Kampung Rende. Kiai Haji Tubagus Ahmad Bakri atau Mama Sempur, beliau adalah seorang tokoh agama Islam yang disegani dan terkemuka, sehingga sekarang banyak pengunjung berziarah ke makam tersebut. Letaknya di Sempur Pleret, yang berjarak 14 km dari kota Purwakarta. Kiai Haji Tubagus Ahmad Bakri tidak diketahui secara pasti kapan beliau dilahirkan. Tapi yang jelas Tubagus Ahmad Bakri adalah seorang ulama yang sangat berpengaruh di daerah Purwakarta. Bahkan hampir bisa dipastikan, bahwa karena jasa beliaulah sejumlah pesantren berdiri di daerah tersebut. Mama Sempur juga dikenal sebagai mursyid Tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, pengajar, dan penulis puluhan kitab.
Kiai Abbas Buntet adalah seorang ulama besar, pejuang kemerdekaan, dan mursi tarekat yang berasal dari Cirebon, Jawa Barat. Beliau dikenal karena kepemimpinannya dalam melawan penjajah Belanda, terutama dalam pertempuran Surabaya 10 November 1945, serta perannya dalam mengembangkan Pondok Pesantren Buntet. Kiai Abbas dijuluki Singa Jawa Barat, dan dianggap sebagai pahlawan bangsa, karena perlawanannya yang gigih terhadap penjajah Belanda. 2A menolak diplomasi, dan justru membakar semangat perlawanan rakyat, termasuk dalam Perang 10 November 1945. Kiai Abbas dikenal memiliki ilmu kanuragan. Bahkan ada kisah bahwa ia membuat musuh kocar-kacir dengan pasir yang ia taburkan. Abah Falak adalah seorang ulama karismatik, yang lahir di Banten pada tahun 1842 Masehi, tepatnya di Pondok Pesantren Sabi, Desa Purbasari Kabupaten Pandeglang, Banten. Nama asli beliau sendiri adalah Kiai Haji Tubagus Muhammad Falak Abbas bin Abbas, sedangkan nama kecil beliau adalah Tubagus Muhammad. Beliau diketahui berasal dari keturunan keluarga besar Kesultanan di Banten. Abah Falak dikenal sebagai mursyid tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Gelar Falak diberikan oleh gurunya di Makkah setelah ia mempelajari ilmu falak, atau ilmu perbintangan. Abah Falak wafat pada tahun 1972, di usianya yang ke-130, dan dimakamkan di areal komplek Pondok Pesantren Al-Falak, yang berada tidak jauh dari Masjid Al-Falak. Kiai Haji Abdullah Mubarak merupakan pendiri sekaligus sesepuh Pondok Pesantren Suryalaya. Kiai yang akrab disapa Abah Sepuh ini, merupakan seorang mursyid tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, yang diangkat sebagai mursyid tahun 1908. Abah Sepuh lahir pada tahun 1836 di Kampung Cicalung, Kecamatan Tarikolot, Kabupaten Sumedang. Beliau juga diketahui sebagai murid Syaihona Holil Bangkalan, dan bahkan memperoleh ijazah khusus sholawat Bani Hashim. Abah Sepuh wafat pada tanggal 25 Januari 1956, dalam usia yang cukup panjang, yaitu 120 tahun. Jenazah beliau kemudian dimakamkan di Kompleks Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya. Tokoh wali ini lebih dikenal dengan nama Abah Anom. Dalam bahasa Sunda, Abah Anom berarti Kiai Muda. Nama aslinya ialah Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin. Beliau lahir pada 1 Januari 1915 di Kampung Suryalaya, Tasikmalaya, Jawa Barat. Ia adalah putra dari Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, atau Abah Sepuh. Abah Anom adalah sosok penerus dakwah Abah Sepuh, sekaligus sebagai mursyid Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah. Abah Anom wafat pada hari Senin tanggal 5 September 2011, di usianya yang ke-96 tahun, dan dimakamkan di samping sang ayah di Kompleks Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya. Kiai Haji Abdullah Haq Nuh, atau yang dikenal sebagai Aang Nuh, beliau merupakan sosok ulama karismatik, sekaligus paku tanah Jawa Barat pada masanya. Mama Aang Nuh Gentur Cianjur adalah putra dari ulama besar, Mama Ahmad Syatibi, sang pendiri pesantren Gentur. Keduanya masyhur sebagai ulama yang zuhud dan waro, sekaligus sebagai waliullah dengan beribu karomah. Mama Aang Nuh wafat pada tahun 1990, dan makam beliau terletak di Desa Bangbayang, Kecamatan Gekbrong, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, tepatnya di Komplek Pemakaman Makam Keramat Mama Gentur. Sunan Kudus atau yang memiliki nama asli Ja'far Shodiq, beliau diperkirakan lahir pada awal abad ke-16 di daerah Jipang Panolan, dan wafat sekitar tahun 1550 Masehi di Kudus, Jawa Tengah. Beliau dikenal sebagai salah satu anggota Wali Songo yang berperan besar dalam penyebaran Islam di Jawa, dengan pendekatan penuh kearifan budaya, termasuk membangun Masjid Menara Kudus, yang memadukan arsitektur Hindu Jawa dan Islam sebagai simbol toleransi. Sebagai murid Sunan Kalijaga, Sunan Kudus mengajarkan Islam secara damai melalui pendidikan, dakwah Bil Hikmah, serta keteladanan moral. Salah satu ajaran beliau yang masih ada di Kudus hingga kini, yakni larangan memakan daging sapi, karena umat Hindu sangat menghormati hewan tersebut. Hingga kini, beliau dihormati sebagai tokoh yang berhasil menanamkan ajaran Islam di Pulau Jawa, tanpa menghapus tradisi lokal masyarakat Jawa. Sunan Kalijaga atau yang bernama lain Raden Masahid, beliau diperkirakan lahir di Tuban pada akhir abad ke-15. Beliau dikenal sebagai wali yang berusia panjang, dan diyakini wafat sekitar awal hingga pertengahan abad ke-16 di Kadilangu, Demak. Beliau merupakan salah satu tokoh Wali Songo yang paling menonjol, karena pendekatan dakwahnya yang sangat halus, kreatif,
dan akomodatif terhadap budaya Jawa, termasuk melalui seni wayang, tembang, ukir, dan simbol-simbol lokal. Sehingga, ajaran Islam dapat diterima dengan mudah oleh masyarakat. Sunan Kalijaga menekankan dakwah Bil Hikmah, kesederhanaan, serta pentingnya harmoni sosial, menjadikannya figur sentral dalam proses Islamisasi Jawa, yang tetap menghargai kearifan tradisi setempat. Sunan Muria diperkirakan lahir pada akhir abad ke-15 dengan nama Raden Umar Said. Beliau juga merupakan putra dari Sunan Kalijaga. Beliau dikenal sebagai wali yang berdakwah di wilayah Pegunungan Muria, terutama di daerah Colok Kudus. Melalui kesenian lokal, tembang macapat, serta ajaran moral yang mudah dipahami, beliau sukses berdakwah kepada masyarakat pedesaan. Sunan Muria wafat di lereng Gunung Muria, dan makamnya di Colo hingga kini menjadi salah satu lokasi ziarah penting di Jawa Tengah. Sunan Tembayat yang nama aslinya Ki Ageng Pandanaran II, beliau diperkirakan hidup pada akhir abad ke-15 hingga awal abad ke-16, dan wafat di lereng Gunung Jabalkat, Klaten, tempat yang kini dikenal sebagai Tembayat. Beliau mengalami perubahan besar dalam hidupnya ketika meninggalkan jabatan dan kehidupan duniawi, setelah mendapat bimbingan dari Sunan Kalijaga. Beliau kemudian menempuh jalan spiritual sebagai penyebar Islam, yang menekankan kesederhanaan, keikhlasan, dan dakwah yang membumi. Sunan Tembayat dihormati sebagai wali yang berhasil mengajarkan nilai-nilai Islam melalui teladan hidup dan kedekatan dengan masyarakat, dan makamnya hingga kini menjadi salah satu tujuan ziarah penting di Jawa Tengah. Saridin atau yang lebih dikenal sebagai Syekh Jangkung, beliau merupakan tokoh ulama karismatik dari Pati yang diperkirakan lahir pada akhir abad ke-16, dan wafat pada awal abad ke-17. Beliau juga dikenal sebagai murid dari Sunan Kalijaga. Dalam berbagai riwayat, Saridin dikenal dengan gaya dakwah yang unik, humoris, tetapi syarat hikmah, sehingga ajaran Islam dapat diterima dengan hangat oleh masyarakat pesisir utara Jawa. Sosoknya hingga kini dihormati sebagai ulama yang menggabungkan kebijaksanaan, kesederhanaan, dan kedalaman spiritual. Makam Syekh Abdullah Mudzakir yang terletak di Desa Bedono, Kecamatan Sayuk, Kabupaten Demak, menjadi salah satu situs religi yang banyak dikunjungi peziarah dari berbagai daerah. Syekh Abdullah Mudzakir adalah seorang ulama yang hidup pada abad ke-19. Beliau memiliki peran besar dalam penyebaran ajaran Islam di kawasan Demak dan sekitarnya. Melalui pendidikan agama dan kegiatan dakwah, beliau berhasil membangun komunitas Muslim yang kokoh dan berpengaruh di pesisir utara Jawa. Hingga saat ini, keturunan dan murid-muridnya masih banyak yang melanjutkan tradisi keilmuan dan dakwah yang dirintisnya. Mbah Mutamakin diperkirakan lahir pada tahun 1645 Masehi di Tuban, dan wafat pada tahun 1740 Masehi di Kajen Pati. Mbah Mutamakin atau Syekh Ahmad Mutamakin bukanlah orang biasa. Beliau terlahir dari keluarga bangsawan Adipati Tuban, namun memilih membangun tradisi Islam yang melahirkan pesantren-pesantren di Kajen dan sekitarnya. Kiai Soledarat adalah salah satu ulama besar Nusantara, yang juga guru dari Kiai Ahmad Dahlan dan Kiai Hashim Asy'ari. Kiai Soledarat juga diketahui sebagai guru dari R.A. Kartini. Dakwah Kiai Soledarat mudah dipahami masyarakat Jawa, seperti menerjemahkan kitab-kitab agama ke dalam bahasa Jawa, dan menciptakan terjemahan Al-Quran berbahasa Jawa pertama, yang dikenal sebagai Faidur Rahman. Mbah Mangli adalah nama lain dari Kiai Haji Hasan Asy'ari, seorang ulama karismatik dari Magelang, Jawa Tengah, yang merupakan mursyid tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Beliau dikenal sebagai sosok sederhana yang memiliki banyak karomah, salah satunya mampu berdakwah di berbagai tempat secara bersamaan. Karomah beliau yang lain adalah berceramah tanpa pengeras suara, namun suaranya mampu didengar oleh ribuan jamaah. Kiai Siroj Payaman, atau yang juga dikenal sebagai Romo Agung, atau Kiai Haji Siroj Abdur Rashid, beliau adalah seorang ulama besar dan waliullah karismatik dari Payaman, Magelang, Jawa Tengah, yang lahir tahun 1878, dan wafat pada tahun 1958. Beliau dihormati karena ilmu dan karomahnya, terutama dalam masa perjuangan melawan penjajah Belanda, dan untuk mencegah bencana Gunung Merapi. Mbah Dalhar adalah seorang ulama karismatik bernama lengkap Kiai Haji Nahrawi Dalhar, yang dikenal sebagai mursyid tarekat Syadziliyah, dan pengasuh pesantren Darussalam Watu Congol, Magelang, Jawa Tengah.
Kiai Dalhar lahir pada tahun 1870, dan wafat pada tahun 1959. Beliau merupakan sosok ulama panutan, yang juga berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Makam Kiai Dalhar berada di Kompleks Pemakaman Kiai Raden Santri, tepatnya di Bukit Gunung Pring, Magelang. Kiai Haji Maksum Lasem adalah seorang ulama karismatik pendiri Pondok Pesantren Al-Hidayah di Lasem, Rembang, dan salah satu tokoh pendiri organisasi Nahdlatul Ulama. Beliau lahir pada tahun 1870 di Lasem, Rembang, dan wafat pada tahun 1972. Beliau dikenal sebagai sosok yang alim, tawadu, dan dermawan, yang aktif berjuang di NU, dan memiliki pengaruh besar di kalangan ulama dan masyarakat. Kiai Haji Bisri Mustafa adalah seorang kiai karismatis dari Rembang, yang merupakan pendiri Pondok Pesantren Raudhatul Thalibin. Beliau dilahirkan pada tahun 1915 di Kampung Sawahan, Rembang, Jawa Tengah. Beliau juga dikenal sebagai pengarang tafsir Al-Ibris, sebuah tafsir Al-Quran berbahasa Jawa, dan beliau juga merupakan ayahanda dari Gus Mus. Kiai Haji Abdul Hamid bin Usman, atau Kiai Hamid Kejoran, beliau adalah seorang ulama karismatik dari Banjaragung, Kajoran, Magelang. Kiai Abdul Hamid lahir di Temanggung, Jawa Tengah, dan meninggal dunia pada tahun 1989, yang kemudian dikebumikan di Kompleks Makam Situgur, Magelang. Kiai Hamid Kejoran diketahui merupakan sosok waliullah penuh karomah sekaligus guru dari Gus Mik. Mbah Abdul Malik adalah seorang ulama besar yang dikenal luas oleh masyarakat Indonesia, khususnya di daerah Banyumas. Mbah Malik juga merupakan guru besar Thariqah Naksabandiyah Holidiyah dan Syadziliyah di Indonesia. Beliau juga diketahui sebagai guru dari Habib Lutfi bin Yahya. Kiai Haji Arwani Amin lahir di Kudus pada 5 September 1905. Beliau adalah seorang ulama karismatik dari Kudus, yang dikenal sebagai ulama ahli ilmu Al-Quran, pendiri Pondok Pesantren Yanbu'el Quran, dan memiliki sejumlah karomah. Beliau mendirikan ponpesnya pada tahun 1979, untuk mendidik para penghafal Al-Quran, serta aktif mengajarkan tarekat Naksabandiyah Holidiyah. Kiai Arwani wafat pada 1 Oktober 1994, dan dimakamkan di kompleks pesantrennya. Kiai Haji Hudlori Tegalrejo adalah seorang ulama pendiri Pondok Pesantren Asrama Perguruan Islam Tegalrejo di Magelang, Jawa Tengah. Beliau dikenal sebagai sosok yang alim, bijaksana, dan rendah hati, serta aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, dan menyiarkan Islam melalui pendidikan dan pendekatan sosial yang ramah. Kiai Hudlori wafat pada tanggal 28 Agustus 1977. Jenazahnya kemudian dimakamkan di Komplek Makam Keluarga Pesantren Asrama Perguruan Islam Tegalrejo di Magelang. Habib Alwi Al-Habsyi adalah seorang ulama yang mendirikan Masjid Riyad di Solo, yang menjadi pusat dakwahnya di Indonesia. Beliau adalah putra dari Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sang penulis kitab Simtud Duror, dan menjadi ayah dari dua tokoh penting, yaitu Habib Ahmad bin Alwi Al-Habsyi, dan Habib Anis bin Alwi Al-Habsyi. Makam Habib Alwi Al-Habsyi berada di Komplek Masjid Riyad Pasar Kliwon, Surakarta. Habib Ja'far Al-Kaf adalah seorang ulama karismatik asal Kudus, yang dikenal sebagai wali Majedub, atau sebutan bagi wali yang berperilaku nyeleneh. Habib Ja'far dihormati karena karomahnya, dan seringkali menunjukkan perilaku yang tidak biasa. Habib Ja'far memiliki pengaruh besar di kalangan masyarakat dan ulama. Habib Ja'far meninggal dunia pada 1 Januari 2021 di Samarinda, dan dimakamkan di Kudus. Kiai Haji Munawir Kerapiak adalah pendiri Pondok Pesantren Al-Munawir di Kerapiak, Yogyakarta, yang didirikan pada tahun 1909 hingga 1910. Beliau dikenal sebagai Mahaguru para Qurra Nusantara karena keilmuan Al-Qur'annya. Beliau diketahui menguasai 7 qiraat, dan berhasil mencetak ribuan penghafal Al-Quran di seluruh Indonesia. Al-Habib Ahmad bin Ali Bafaqih, atau lebih dikenal dengan panggilan Habib Ahmad Tempel, beliau adalah seorang wali Allah yang berasal dari Banyurejo, Tempel, sebuah daerah di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Karena kesucian hati dan kesabaran akhlaknya, Allah menganugerahinya Futuhul Arifin, Kasyaf, dan ilmu laduni, padahal beliau diriwayatkan tidak menempuh pendidikan formal.
Habib Ahmad Tempel wafat pada tanggal 17 April 1987 di Jakarta, dan dimakamkan di Desa Kemusuh, Sleman, Yogyakarta, dekat makam ayahnya. Raden Magdum Ibrahim atau Sunan Bonang merupakan salah satu ulama anggota Wali Songo sebagai penebar syiar Islam di Jawa pada abad ke-14 Masehi. Beliau adalah putra dari Sunan Ampel, dan masih bersaudara dengan Sunan Derajat. Kisah terkenalnya adalah ketika perjumpaan dengan Beranda Lokajaya atau Sunan Kalijaga, yang berhasil menyadarkannya. Syekh Maulana Ibrahim dari Asia Barat, tepatnya kota Samarkand. Beliau lalu berkelana ke kerajaan Campa, dan kemudian menjadi menantu Raja Campa, yang kemudian melahirkan Sunan Lemayung dan Sunan Ampel. Dalam Babat Tanah Jawi disebutkan bahwa Syekh Maulana Ibrahim Asmorokondi datang ke Jawa pada abad ke-14 Masehi dan mendarat di pelabuhan Bandar Tuban. Makam Syekh Maulana Ibrahim Asmorokondi berada di Desa Gisiharjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Sunan Derajat atau Sayyid Raden Qasim adalah salah satu sunan dari 9 Sunan Wali Songo. Nama kecilnya adalah Raden Hashim, kemudian mendapat gelar Raden Syarifuddin. Sunan Derajat diperkirakan lahir pada tahun 1470 Masehi. Dia adalah putra dari Sunan Ampel yang terkenal karena kecerdasannya, dan ia merupakan saudara dari Sunan Bonang. Sunan Giri adalah salah satu dari Wali Songo yang berperan penting dalam penyebaran Islam di Jawa Timur, khususnya di wilayah Gresik. Nama aslinya adalah Raden Paku atau Joko Samudro, dan ia dikenal juga dengan nama Prabu Satmata, Sultan Abdul Fakih, dan Raden Ainul Yakin. Beliau lahir di Blambangan atau Banyuwangi pada tahun 1442, dan mendirikan pesantren di puncak bukit di Desa Giri Gresik. Sunan Gresik atau Sayyid Maulana Malik Ibrahim, atau sebagian rakyat malah menyebutnya dengan kakek bantal, beliau adalah pemimpin Wali Songo generasi pertama dalam menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa. Sunan Gresik wafat pada tahun 1419 Masehi, dan dimakamkan di Desa Gapuro Sukolilo Gresik. Setelah ia wafat, kepemimpinan Wali Songo diteruskan oleh penggantinya, yaitu Sunan Ampel. Sunan Ampel adalah salah satu dari Wali Songo yang menyebarkan ajaran Islam di Jawa. Beliau lahir di Campa pada tahun 1401. Beliau dikenal karena mendirikan pesantren pertama di Surabaya dan mengajarkan ajaran Islam melalui metode Mohlimo, yang menekankan larangan 5 hal tercela, yakni tidak berjudi, tidak mabuk, tidak mencuri, tidak candu, dan tidak berzina. Mbah Soleh adalah murid setia Sunan Ampel yang dikenal sebagai Marbot Masjid Agung Sunan Ampel. Kisahnya terkenalnya adalah ia hidup kembali sebanyak 9 kali. Kematian berulang ini terjadi karena Sunan Ampel secara tidak sengaja berharap agar Mbah Soleh masih ada untuk membersihkan masjid. Setelah Sunan Ampel wafat, Mbah Soleh tidak pernah muncul lagi, dan makamnya kini berjajar 9 di dekat masjid. Mbah Bolong adalah julukan untuk Mbah Son Haji, seorang murid Sunan Ampel yang memiliki karomah luar biasa, terutama dalam menentukan arah kiblat Masjid Ampel. Julukan ini berasal dari kisahnya saat melubangi tembok masjid dengan tongkatnya, dan memperlihatkan Ka'bah di Mekah melalui lubang tersebut, untuk membuktikan ketepatan arah kiblat yang ia tentukan. Makam Mbah Bolong berada di komplek pemakaman Sunan Ampel. Sunan Bejagung adalah Syekh Abdullah Asy'ari, seorang wali yang menyebarkan agama Islam di Tuban, Jawa Timur, dan dikenal sebagai kakek dari Sunan Bonang. Beliau adalah seorang ulama yang dihormati, di mana makamnya di Desa Bejagung, Tuban, dan menjadi salah satu pusat ziarah penting di wilayah tersebut. Sayyid Sulaiman lahir sekitar tahun 1571 Masehi di Cirebon. Beliau merupakan putra kedua dari pasangan Sayyid Abdurrahman dengan Syarifah Hadijah, cucu Raden Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Sayyid Sulaiman merupakan pendiri salah satu pesantren tertua di Indonesia, yakni Pesantren Sidogiri Pasuruan. Sayyid Sulaiman wafat di tahun 1780, dan dimakamkan di Mojo Agung, Jombang. Kiai Haji Hashim Asy'ari adalah seorang ulama besar, pahlawan nasional, dan pendiri ormas Islam terbesar di Indonesia, yakni Organisasi Nahdlatul Ulama. Beliau juga merupakan pendiri dan pengasuh pertama Pondok Pesantren Tebu Ireng di Jombang, yang menjadi salah satu pesantren tertua di Indonesia. Makam Mbah Hashim terletak di Diwat, Jombang, tepatnya di Komplek Pesantren Tebu Ireng.
Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah adalah salah seorang pendiri Nahdlatul Ulama. Beliau adalah pahlawan nasional Indonesia, yang dikenal sebagai penggerak perubahan dan pencetus solusi kebangsaan, dan pelopor forum diskusi ulama. Bersama Kiai Hashim dan Kiai Wahab, sosok Kiai Bisrian Suri juga merupakan tokoh penting dalam berdirinya Nahdlatul Ulama. Beliau merupakan pendiri Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif di Denanyar, Jombang, dan masih kakek dari mantan Presiden Gus Dur. Kiai Haji Abdurrahman Wahid Adahil, atau yang lebih dikenal dengan nama Gus Dur, beliau adalah politikus Indonesia dan ulama Islam, yang menjabat sebagai Presiden Indonesia keempat sejak tahun 1999 hingga 2001. Gus Dur adalah ulama berpikiran modern yang memadukan tradisi pesantren dengan ilmu pengetahuan barat. Gus Dur merupakan anak dari Kiai Wahid Hashim, dan cucu dari Kiai Hashim Asy'ari, sang pendiri NU. Kiai Haji Zainuddin Mojosari adalah pengasuh ketujuh Pondok Pesantren Mojosari di Loceret Nganjuk, yang dikenal sebagai ulama besar, waliullah, dan pendidik yang istiqomah. Kiai Zainuddin merupakan guru dari Kiai Hashim Asy'ari dan Kiai Wahab Hasbullah. Makam Masyaikh Lirboyo adalah kompleks pemakaman para ulama pendiri dan pengasuh Ponpes Lirboyo, yang menjadi tempat ziarah dan sowan untuk mengenang jasa mereka, serta mengharapkan berkah. Beberapa tokoh yang dimakamkan di sana antara lain, Kiai Haji Abdul Karim sang pendiri, Kiai Haji Marzuki Dahlan, Kiai Haji Mahrus Ali, dan Kiai Haji Ahmad Idris Marzuki. Kiai Hamid adalah sosok waliullah yang ada di Pasuruan, yang dikenal karena karomah dan akhlaknya yang lemah lembut. Beliau dikenal sebagai Ahlul Kasyaf, yakni mengetahui perkara-perkara yang gaib, seperti mengetahui isi hati seseorang, atau mengetahui peristiwa yang akan terjadi. Makam Kiai Hamid terletak di Jalan Kiai Haji Wahid Hashim, tepatnya di belakang Masjid Agung Al-Anwar Kota Pasuruan. Sayyid Arif Segoropuro adalah seorang ulama dan pejuang dari Pasuruan, Jawa Timur, yang dikenal juga sebagai Sayyid Arif bin Abdurrahman Basyaiban. Ia adalah keturunan dari Sunan Gunung Jati dari Cirebon, karena ia adalah putra dari Syarifah Hadijah, yang merupakan cucu dari Sunan Gunung Jati. Sayyid Arif juga diketahui masih bersaudara dengan Sayyid Sulaiman Mojo Agung. Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin adalah seorang ulama besar dan tokoh penting dalam berdirinya Nahdlatul Ulama, yang berperan sebagai penyampai pesan pendirian NU dari Syekhona Khalil kepada Kiai Haji Hashim Asy'ari. Beliau juga merupakan seorang pejuang kemerdekaan, pimpinan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Situbondo, dan telah dianugerahi gelar pahlawan nasional pada tahun 2016. Kiai Haji Muhammad Hasan atau yang lebih dikenal dengan Kiai Hasan Sepuh Genggong, beliau merupakan ulama besar pengasuh pesantren Zainul Hasan Genggong, yang kini menjadi salah satu pesantren terbesar di Kabupaten Probolinggo. Kiai Hasan Genggong termasuk murid Syekhona Khalil, dan juga dikenal akan akhlak mulianya dan karomah-karomahnya. Kiai Hasan Genggong wafat di Genggong pada 11 Syawal 1374 Hijriah, atau pada 1 Juni 1955. Kiai Thohir Bungkuk adalah seorang ulama besar yang merupakan guru Mbah Hashim Asy'ari. Beliau dikenal sebagai salah satu penyebar Islam di Singosari, Malang. Beberapa karomahnya yang populer termasuk mampu menunjukkan Ka'bah dari jarak jauh, dan menyelamatkan padi dari hama wereng dengan mengajak padi untuk berzikir. Kiai Haji Jazuli Usman lahir pada 16 Mei 19 di Kediri, Jawa Timur. Namanya dikenang terutama sebagai pendiri Pondok Pesantren Al-Falah Ploso. Kiai Jazuli adalah sosok waliullah yang kelak menurunkan banyak ulama besar, seperti Gus Mik, Kiai Nurul Huda, hingga Gus Kautsar. Gus Mik adalah nama akrab dari Kiai Haji Hamim Tohari Jazuli. Beliau adalah seorang ulama karismatik yang dikenal sebagai pendiri amalan zikir Jamaah Mujahadah Lailiyah, Zikrul Gofilin, dan Semaan Jantiko Mantap. Beliau dikenal karena metode dakwahnya yang unik, dengan menyebarkan ajaran Islam di tempat-tempat yang dianggap tidak biasa, serta dikenal memiliki banyak cerita karomah. Kiai Haji Maruf Kedunglo adalah seorang ulama karismatik, sekaligus pendiri Pondok Pesantren Kedunglo di Kediri, Jawa Timur. Beliau adalah tokoh penting dalam pendirian Nahdlatul Ulama, dan menjabat sebagai salah satu mustasyar pertama dan Rais Syuriah pertama NU Cabang Kediri. Kiai Haji Maruf juga dikenal memiliki doa-doa yang mustajab, dan merupakan salah satu penyusun sholawat wahidiyah.
Kiai Haji Romli Tamim adalah seorang ulama besar dari lingkungan Nahdien, salah satu pendiri pesantren Darul Ulum Rejoso di Jombang, dan juga dikenal sebagai penyusun wirid Istighotsah yang sering dibaca di kalangan Nahdien. Beliau adalah mursyid Tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, murid Syekhona Khalil Bangkalan, dan pernah mengajar di pesantren Tebu Ireng. Kiai Haji Ali Masud, atau yang lebih dikenal sebagai Mbah Ud, beliau adalah seorang ulama yang dihormati karena karomahnya. Beliau dikenal sebagai wali ulama jeduk, dan kisahnya masih banyak dibicarakan masyarakat hingga kini. Beliau wafat pada 10 Juni 1980, dan dimakamkan di pemakaman umum Pagerwojo Sidoarjo, yang kini banyak diziarahi umat muslim. Kiai Haji Muhammad Usman Al-Ishaqi, beliau merupakan mursyid Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, yang meneruskan perjuangan guru beliau, yakni Kiai Haji Romli Tamim Jombang. Kiai Usman juga merupakan salah seorang santri kesayangan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, sang pendiri Nahdlatul Ulama. Gus Rori atau Kiai Ahmad Asrori Al-Ishaqi, beliau merupakan putra dari Kiai Usman Al-Ishaqi, dan juga Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya. Beliau juga dikenal sebagai pendiri Majelis Al-Hikmah dengan jamaah yang sangat banyak, yang berfokus pada zikir dan ibadah. Kiai Haji Muhtar Syafaat Abdul Ghafur, beliau adalah seorang ulama terkemuka yang mendirikan Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung di Banyuwangi. Beliau juga dikenal sebagai pejuang kemerdekaan, dan tokoh yang berpengaruh besar dalam bidang dakwah serta pendidikan di wilayah tersebut. Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf Gresik, beliau adalah sosok wali kutub yang sangat masyhur. Dalam manaqibnya, beliau diceritakan telah melakukan kholwat, menyendiri beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kurang lebih selama 15 tahun. Makam beliau berada di Masjid Jami Gresik, yang berada di depan alun-alun Gresik, Jawa Timur. Makam Gubah Ampel adalah kompleks makam bersejarah di Surabaya, yang letaknya tak jauh dari wisata religi Sunan Ampel. Makam ini merupakan tempat peristirahatan terakhir Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, seorang ulama yang memiliki jasa besar dalam perkembangan Islam di kawasan tersebut. Di sini juga dimakamkan menantu dari Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, yakni Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdor. Sunan Boto Putih adalah ulama dari Kerajaan Belambangan yang berperan menyebarkan Islam di Surabaya pada abad ke-15. Makam Sunan Boto Putih sendiri berada di Kompleks Makam Sentono Agung Boto Putih di Jalan Pegirian. Di komplek pemakaman ini juga terdapat makam ulama yang bernama Habib Syekh bin Ahmad Bafaqih, dan adik beliau yang bernama Habib Muhammad bin Ahmad Bafaqih. Makam Bungkul adalah kompleks makam tokoh penyebar Islam di Surabaya, Jawa Timur, yang lebih dikenal sebagai Mbah Bungkul, atau Sunan Bungkul. Nama aslinya adalah Ki Ageng Supo, atau Ki Ageng Mahmudin, seorang bangsawan Majapahit yang kemudian memeluk Islam. Beliau dihormati karena berperan dalam penyebaran agama Islam di Surabaya, dan merupakan mertua dari Sunan Giri. Kubah Imamain berlokasi di pemakaman umum Kelurahan Kasin, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Di sini terdapat makam dua sosok waliullah yang sangat masyhur, yakni Al-Habib Abdul Qadir Bilfaqih, dan putra beliau, Al-Habib Abdullah Bifaqih. Beliau berdua adalah sosok ulama ahli hadis pada zamannya, dan merupakan pengasuh Ponpes Darul Hadis Malang. Habib Ja'far bin Syaihon Assegaf merupakan salah satu ulama besar dan waliullah, yang memiliki pengaruh besar dalam dunia dakwah, khususnya wilayah di Pasuruan, Jawa Timur. Beliau juga merupakan salah satu guru dari waliullah Kiai Hamid Pasuruan. Makam Habib Ja'far bin Syaihon bersebelahan dengan makam Kiai Hamid, yakni berlokasi di barat Masjid Agung Al-Anwar Pasuruan. Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid, atau Habib Soleh Tanggul, beliau dikenal sebagai ulama yang sangat dermawan, memiliki banyak karomah, dan dikenal memiliki doa yang makbul. Beliau wafat pada 21 November 1976, dan dimakamkan di Kompleks Masjid Riyadus Sholihin Tanggul. Habib Hadi bin Abdullah bin Umar Al-Haddar, beliau lahir di Banyuwangi, Jawa Timur pada tahun 1325 Hijriah, atau bertepatan pada tahun 1908 Masehi. Habib Hadi Al-Haddar adalah sosok penting di balik dinamakannya Sholawat Badar. Yang mana, saat itu Kiai Ali Mansur selaku pengarang menanyakan perihal mimpi beliau,
yang kemudian Habib Hadi menjelaskan bahwa di dalam mimpi Kiai Ali Mansur tersebut adalah para Ahlul Badar. Habib Hadi wafat pada hari Kamis 4 Muharram 1393 Hijriah, dalam usia yang ke-65 tahun, dan dimakamkan di Komplek Makam Lateng Banyuwangi. Demikianlah pembahasan kami tentang para waliullah Tanah Jawa, mulai dari Banten hingga Banyuwangi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita dengan para kekasihnya, di dunia maupun akhirat. Semoga kita dapat meneladani kepribadian akhlak para kekasih Allah, serta mengambil hikmah dari kisah-kisahnya. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.